Episode ini dibuka dengan ledakan amarah Cassandra terhadap Dominic, lantaran ia mencurigai orang itu sebagai dalang di balik hilangnya Danuel dari sel. Bersama Ares, Cassandra memacu kendaraan menuju penjara dengan ambisi tunggal, menjemput Danuel dan mengakhiri penderitaannya di sana. Di tengah deru mesin, Cassandra masih memupuk harapan besar bahwa sosok yang ia cari sedang menghitung mundur detik-detik kebebasan. Dalam benaknya, reuni ini adalah kunci pembuka bagi hari esok yang lebih cerah. Ia sama sekali tak menduga bahwa realita yang telah menanti bakal menghancurkan berkeping-keping ketenangannya. Saat kaki mereka berpijak di area lapas, hawa dingin yang mencekam dan kesunyian yang ganjil menyambut kedatangan mereka. Dengan suara bergetar penuh harap, Cassandra menanyakan posisi tahanan bernama Danuel Alferic kepada petugas jaga. Namun, kalimat singkat dari sipir tersebut laksana petir yang menyambar keyakinannya. Petugas itu berujar bahwa Danuel tak lagi mendekam di sana karena telah dievakuasi ke fasilitas lain. Alasan yang diberikan adalah faktor kesehatan. Danuel dikabarkan terjangkit penyakit menular yang sangat berisiko. Penjelasan formal itu terasa seperti dinding beton yang sengaja dibangun untuk membungkam rasa ingin tahu mereka. Jelas saja, Cassandra tak sudi menelan mentah-mentah alasan klise tersebut. Didorong oleh gejolak batin, ia mencoba merangsek masuk dan menuntut izin bertemu Danuel, peduli setan dengan segala risikonya. Sayangnya, otoritas penjara tetap teguh pada pendirian dengan dalih keamanan, serta protokol yang tak bisa ditawar. Penolakan keras ini justru menjadi bahan bakar yang menyulut api kecurigaan di lubuk hati Cassandra. Ia kian yakin bahwa mutasi Danuel bukanlah sebuah kebetulan medis, melainkan skenario terstruktur agar ia dan Ares kehilangan jejak. Hanya satu nama yang terlintas dalam radarnya sebagai otak di balik kemelut ini, Dominic. Cassandra sangat beriman pada instingnya bahwa Dominiclah yang menyusun bidak catur ini. Amuk yang membuncah membuatnya mendesak Ares agar mereka segera melakukan konfrontasi langsung dengan Dominic. Di matanya, tak ada logika lain yang lebih masuk akal selain intervensi licik Dominic dalam pemindahan mendadak Danuel. Ares dengan kepala dinginnya mencoba merangkul Cassandra yang sedang terbakar emosi. Ia mengingatkan istrinya bahwa melontarkan tuduhan tanpa pijakan bukti hanya akan menjadi senjata makan tuan. Namun bagi Cassandra, intuisi ini bukan sekadar bualan, melainkan sebuah deduksi kuat yang mendekati kebenaran. Perpaduan antara rasa kecewa dan amarah yang pekat membuat setiap kata penenang dari Ares mental begitu saja. Pada akhirnya, mereka melangkah keluar dari gerbang penjara dengan beban di pundak yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Sepanjang jalan pulang, api resolusi di mata Cassandra kian berkobar hebat. Ia merasa tak ada jalan lain selain melabrak Dominic dan menuntut kejujuran pria itu. Ares tetap setia mendampingi, sambil terus mencoba mendinginkan suasana hati sang istri. Namun, bara di hati Cassandra sudah telanjur menjadi kebakaran besar yang mustahil dipadamkan dengan kata-kata. Begitu menginjakkan kaki di kediaman Alferic, Cassandra tanpa basa-basi langsung melabrak Dominic. Atmosfer ruangan seketika berubah menjadi medan perang yang penuh ketegangan. Dominic justru memasang topeng keterkejutan dan simpati yang luar biasa saat mendengar berita hilangnya Danuel. Ia bahkan dengan lihai bersandiwara menanyakan kondisi Danuel lewat raut wajah yang tampak sangat prihatin. Namun, Cassandra terlalu cerdas untuk terjebak dalam teater murahan tersebut. Dengan nada tajam, ia menegaskan keyakinannya bahwa ada tangan gelap yang sengaja memutus akses komunikasi mereka dengan Danuel. Baginya, lenyapnya Danuel dari balik jeruji adalah bukti nyata adanya konspirasi kotor yang sedang dimainkan. Ares sekali lagi mencoba menengahi situasi, memperingatkan Cassandra agar menjaga lisan karena ucapannya sudah menyerang secara personal. Di sisi lain, Dominic makin tenggelam dalam peran antagonisnya yang berwajah malaikat. Ia bahkan memamerkan duka mendalam seolah dunia ikut runtuh mendengar kabar duka tersebut. Padahal di balik topeng itu, Dominic sedang merayakan kemenangannya dengan penuh kepuasan. Ia bersorak dalam diam, melihat kegagalan Ares dan Cassandra, sembari yakin bahwa Danuel masih berada di bawah jempolnya. Cassandra tak bergeming sedikit pun dari posisinya.
Dengan emosi yang masih meluap, ia bersumpah akan menyeret keluar siapapun dalang yang bersembunyi di balik layar ini. Ia berikrar akan memulangkan Danuel ke rumah Alferic, apapun taruhannya, dan tanpa ada negosiasi lagi. Sementara itu, Ares menyimpan sebuah rahasia besar, bahwa dominasi Dominic sebenarnya sudah di ujung tanduk. Ia justru merasa berada di atas angin karena Dominic terjebak dalam halusinasinya sendiri, bahwa Danuel masih dalam cengkeramannya. Saat ini, misi Ares hanyalah menyempurnakan strategi bersama Danuel yang asli. Tak satu pun penghuni rumah Alferic yang menyadari bahwa Danuel sebenarnya sudah aman bersama Ares dan Excel. Semua orang masih terperangkap dalam narasi bohong bahwa Danuel masih mendekam di balik terali besi. Padahal, fakta yang sesungguhnya terjadi justru 180 derajat berbeda. Cassandra kembali menunjukkan taringnya di depan Dominic dengan kepercayaan diri yang mutlak. Dalam logikanya, mustahil pihak luar bisa melakukan sabotase sehebat ini tanpa memiliki kunci akses dan pengetahuan tentang celah internal. Ia yakin bahwa pengaturnya adalah orang dalam yang paham betul setiap detail sistem dan titik lemah yang bisa dieksploitasi. Keyakinan baja itu membuat posisi Cassandra semakin tak tergoyahkan dan penuh intimidasi. Dominic terus memutar otaknya untuk mempertahankan sandiwara ini. Ia mencoba memprovokasi Cassandra agar menyebut nama secara eksplisit demi menjatuhkan posisi hukum wanita itu. Namun, Cassandra tidak semudah itu masuk ke dalam perangkap. Ia memilih mengunci rapat mulutnya dari tuduhan tanpa bukti fisik yang konkret. Ia sadar betul bahwa setiap suku kata yang ia ucapkan harus memiliki nilai hukum yang valid. Baginya, saat ini adalah waktu untuk mengamati, bukan untuk membuka semua kartu di atas meja. Dominic mencoba membalas serangan dengan menyudutkan sikap Cassandra yang dianggap sudah menghakimi seseorang secara sepihak. Namun, Cassandra tetap teguh pada integritasnya sebagai seorang praktisi hukum. Sebagai pengacara handal, ia tidak akan membiarkan langkahnya dipandu oleh impuls semata. Ia sangat paham bahwa senjata pamungkas bukanlah suara keras, melainkan bukti otentik yang tak terbantahkan. Di lubuk sanubarinya, Cassandra percaya bahwa bukti itu hanya tinggal menunggu waktu untuk ditemukan dan akan menunjuk langsung pada sang manipulator di balik topeng itu. Dengan keyakinan tersebut, Cassandra memutuskan untuk menyudahi konfrontasi tanpa sepatah kata tambahan. Ia berbalik meninggalkan ruangan Dominic dengan langkah mantap, membawa resolusi untuk menyingkap tabir kegelapan. Kepergiannya menyisakan aroma kepalsuan dan manipulasi yang masih menggantung di udara. Dominic kemudian melanjutkan aktingnya di depan Ares dengan sisa-sisa tenaga. Ia memasang wajah korban yang terzalimi, berharap bisa memanen empati dan dukungan dari Ares. Ia sangat mendambakan simpati Ares agar posisinya di rumah itu kembali aman. Namun, Ares yang sudah memegang semua kunci permainan Dominic hanya merespons dengan sikap dingin yang formal. Ia tetap menjaga ritme permainannya agar tetap tenang, memastikan Dominic tetap terbuai dalam ilusinya sendiri. Di dalam batin Ares, ia bisa mencium bau keputusasaan dari cara Dominic bermain dengan emosi saat ini. Dominic berharap air mata buaya bisa menjadi tameng dari badai yang akan datang. Namun bagi Ares, semua gerakan itu hanyalah gerak-gerik amatir dari sebuah skenario yang mulai retak. Sementara itu, kegelisahan mulai merayapi dinding pertahanan batin Dominic sendiri. Ia mulai mengendus adanya bahaya besar yang mengintai posisinya. Pergerakan Cassandra yang agresif kini menjadi ancaman nyata yang bisa menghancurkan seluruh rencana besarnya. Dominic sadar bahwa ia butuh strategi baru secepat mungkin agar tetap selamat sebelum segalanya runtuh berantakan. Tak butuh waktu lama bagi Cassandra untuk benar-benar meluncurkan investigasi mandirinya. Ia mulai membedah setiap kemungkinan dan benang merah terkait hilangnya Danuel. Intuisi tajam pengacaranya membisikkan bahwa ada kekuatan besar yang sengaja menyumbat jalur pertemuannya. Ia sangat yakin bahwa di dunia ini tidak ada ruang untuk kebetulan yang begitu rapi. Dengan ketelitian tingkat tinggi, Cassandra menyisir setiap petunjuk tanpa melewatkan detail sekecil debu pun. Baginya, setiap serpihan informasi adalah kepingan puzzle yang akan menuntunnya pada kebenaran. Ia percaya bahwa fakta-fakta yang berserakan ini akan bersatu menjadi vonis yang menghancurkan jika dirangkai dengan cerdas.
Semua upaya ini dilakukan demi satu misi suci, menyeret seluruh kebobrokan Dominic ke permukaan tanpa menyisakan ruang untuk melarikan diri.